Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Halo, Shalom. Hari ini saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu Semaheng dan Ibu Semaheng dan Bapak Kak juga. Ada Halo, Ibu Silviken. Shalom. Shalom. Ada Bro Gabriel. Ada suami saya Aryo. Ada Pastor Philip. Emmanuel. Amin. amin. Emmanuel. Ya, Amin. Immanuel. Amin. Amin. Allah Amin. beserta kita. Amin. Puji Yes. Amin. Tuhan. Selamat datang di ibadah Natal Ekwan Ministry Internasional. Salam kasih, salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Haleluya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Natal. Di ibadah Natal Ekwan tahun 2025 malam hari ini, saya percaya adalah malam yang luar biasa, malam yang penuh anugerah dan mujizat karena kasih dan kuasa rohnya selalu ada bersama-sama kita. Kalau Bapak Ibu ingat di tahun lalu ya mungkin banyak yang bilang kalau tahun ini akan jadi semakin berat, akan ada inflasi, krisis ekonomi, seolah-olah kayaknya tahun 2025 tuh yang akan kita masuki terasa gelap gitu. Tapi puji Tuhan, tanpa terasa ya, benarlah nama dia Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang selalu ada dan penyertaannya sempurna buat kita semua. Sepanjang tahun ini kita udah di akhir bulan di tahun ini. Allah Immanuel yang setia bersama kita melewati semuanya sampai di bulan terakhir tahun 2025 ini sehingga sekarang kita masih ada dan bisa beribadah bersama di ibadah Natal Ekwan Ministry Internasional malam hari ini. Kita bersyukur karena saya percaya meskipun kelahiran tubuh Yesus Kristus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi kasihnya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Yesus masih ada sampai sekarang bagi kita semua dan oleh karena kasih Yesus dan rohnya lahir dan hidup di hati kita, maka itu yang melahirkan pertobatan dalam hati kita, yang menghapuskan dosa kita, yang melahirkan pemulihan, menjadikan kita anak-anak yang lahir dari Allah. Sehingga di dalam dia kita disucikannya, kita tidak berbuat dosa lagi, kita diperdamaikan serta punya keberanian untuk mendekati Allah. Karena kelahiran sang kebenaranlah. Saya percaya kita ada dalam satu roh dengan Allah. Saya percaya Ekwan dipenuhi oleh orang-orang yang mengasihi Allah dan sesama lebih lagi dari sebelumnya. Dan kita anak-anak Allah yang memiliki pengharapan, kepastian hidup kekal di surga bersamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami kuat karena Engkau kuat. Karena Engkau Allah yang tidak tergoyahkan. Maka kami pun tidak menjadi goyah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah Natal ini Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu, bukan hanya tentang perayaan dengan baju baru atau apapun itu, tetapi yang kami rayakan adalah pribadi-Mu yang hadir ada bagi untuk kita semua manusia ya Tuhan. Umat manusia, kami punya pengharapan kekal dan keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa darah-Mu dan biarlah roh-Mu yang bergerak menjamah setiap jiwa-jiwa dan roh-Mu boleh berkuasa atasnya sehingga selepas dari ibadah ini pun kami semua boleh disegarkan, kami semua boleh menjadi pribadi yang baru, yang diperbarui, semakin diperbarui di dalam Engkau Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami menabiskan ibadah Ekwan malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian renungan yang saya percaya dapat memberkati kita semua yang akan disampaikan oleh suami saya Aryo. Silakan. Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semua dalam Luar keadaan biasa.
Oh, dahsyat bro, dahsyat. Saya berdoa semua dalam keadaan teramat sangat baik ya. Dan dahsyat Amin. semuanya. Amin, amin, amin. Oke, oleh karena anugerah dan rahmat dari Bapa yang di surga, kita puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita bisa kembali bertemu lagi di persekutuan doa Ekuan yang saya percaya begitu berharga sekali di mata Tuhan. Nah, karena kasih kesetiaannya, kita diberi napas kehidupan dan kerinduan untuk kita semua bisa berada di sini, di momen ini ya, Bapak Ibu. Nah, berbicara soal momen ini, malam ini juga kebetulan menjadi momen yang teramat spesial ya buat saya pribadi. Karena Brother Phillips memberikan saya kesempatan untuk membawa renungan di malam hari ini. Brother, thank you so much. I do pray that ini semua bisa memberkati kita semua ya. Terlebih ketika saya diminta untuk melakukan ini, saya sendiri, Bapak Ibu juga sangat diberkati karena saya jadinya juga merenungkan apa-apa aja sih yang saya dan istri lewati selama tahun 2025 ini. Jadi mulai dari 1 Januari tahun ini ya sampai sekarang ini. Dan izinkan saya di malam hari ini dengan segala hormat untuk sharing kebaikan Tuhan ya kepada Bapak Ibu yang semua hadir di sini. Sebelumnya saya cuma mau bilang satu, bulan Desember itu selalu menjadi momen yang teramat sangat berharga ya karena yang terutama 25 Desember adalah tahun kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dan Desember in nutshell juga itu momen di mana-mana tempat identik dengan liburan akhir tahun ya Bapak Ibu sembari pindah ke tahun berikutnya. Nah, saya mau share tentang foto ini Bapak Ibu ini saya share screen-nya udah kelihatan kan ya. Saya mau sedikit share juga tentang foto ini. Ini foto saya ambil di tahun 2010, sekitar awal Desember pada waktu itu. Saya lagi di Sydney, di Australia, dan malam hari itu saya lagi jalan sendiri di Darling Harbour, malam-malam waktu itu. Saya nemu pohon ini, dan saya terpukau sekali ketika melihat pohon Natal ini, karena desainnya emang unik banget, Bapak Ibu. Jadi ini basically bukan daun yang dihiasi ya, kayak traditional Christmas trees pada umumnya, tapi memang lampu yang dibentuk jadi angka, huruf maupun shapes yang menurut saya tuh kreatif sekali di sini. Sebelum dan sesudah mengambil foto ini, saya berdiri di situ cukup lama ya. Mungkin kayaknya lebih dari 10 menit pada waktu itu. Saya ngiterin pohon itu berkali-kali, sembari sesekali berhenti, suka sekali saya dengan perpaduan warna dan cahayanya begitu terang. Dan lampu di sekitar pohon itu kalah terang sama pohonnya, jadi memang jadi center of attention banget pohon ini di masa-masa itu. Nah, saya teringat satu kata pada waktu itu, hope, harapan. Kita tahu kan ya Bapak Ibu, siapa sih sumber pengharapan tersebut? Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Lucunya gini, padahal waktu itu saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi di momen itu saya cuma tahu bahwa Christmas itu always brings hope and clarity. Dan di dalam perjalanan saya dengan Tuhan, hope itu selalu ada di dalam hati saya. Sebegitu dahsyatnya kekuatan Kristus sampai 11 tahun kemudian baru saya terima beliau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan arti dari hope itu sendiri, harapan itu sendiri semakin berarti bagi saya pribadi. Kita lanjut ya. 2025, bagi saya itu penuh dengan tantangan. Saya ingat di akhir tahun 2024, gembala jemaat di gereja tempat saya dan istri bertumbuh, Om Gilbert Moendong bilang, sesuai yang ada di slide ini ya, tanpa adanya Tuhan Yesus dalam hidup, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan tangisan dan kesesakan. Karena zaman semakin edan, cobaan dan tantangan akan semakin terus bertambah banyak juga. Sejujurnya di akhir tahun lalu ketika mendengar beliau khotbah beberapa kali tentang poin ini, saya dengar mengiyakan dan juga mengaminkan ya, tapi nggak terlalu banyak merenungkannya secara pribadi. Kemudian di 25 Desember 2024, Natal pun tiba, 31 Desember persiapan countdown tahun baru, dan akhirnya masuklah di 1 Januari 2025. Nah, perpindahan tahun itu terasa begitu cepat. Yang saya nggak siap justru tiba-tiba ada masalah yang menurut saya besar sekali ketika memasuki awal Maret 2025. Sebenarnya sih masalahnya klasik ya kalau menurut saya pribadi. Saya dituduh yang enggak di tempat kerja sehingga performance saya dianggap buruk sama upper management waktu itu. Yang tadinya saya dapat annual scoring bagus sama eligible untuk kenaikan gaji dan promosi, akhirnya sama sekali saya nggak dapetin itu semua. Yang terlebih parahnya lagi juga menurut saya pada waktu itu bos saya sendiri itu nggak tahu menahu tentang keputusan dari upper management ini. Mereka nggak peduli dan ketika bos saya pun ngasih tahu pun upper management juga nggak peduli dan nggak mau membuka telinga mereka terhadap pembelaan bos saya. Di situ saya butuh waktu yang menurut saya cukup lama ya untuk berproses. Marah, sedih, kesel, kecewa, pokoknya segala apapun emosi yang menurut saya juga bukan berasal dari Tuhan, numpuk semua jadi satu di situ. Setiap hari saya tetap harus bekerja di tempat itu juga gitu kan, di tengah pergumulan itu semua juga. Nah, selama sekitar 2 sampai 3 bulan saya nggak nemuin gairah apapun tempat kerja, rasanya cuma mau resign.
Ditambah juga dengan permasalahan keluarga, ya kan, kayak finansial, kerukunan dalam rumah tangga, dan banyak hal lain lagi yang bikin kepala saya mau pecah hari lepas hari gitu. Dan salah satu lowlight-nya saya juga di tahun ini adalah ketika saya di periode Mei ke Juni itu saya kena tipes karena dengan stres segala macam ini juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi hampir sebulan saya nggak bisa kerja dan sampai dirawat di RS juga selama 3 hari waktu itu. Nah kemudian di dalam proses ini semua, saya teringat dengan quote Om Gilbert tadi Bapak Ibu. Saya memutuskan untuk cari Tuhan dan this time saya memutuskan harus sangat serius cari Tuhan. Di proses ini saya diberikan satu ayat yang berharga sekali untuk situasi saya. Apa itu ayatnya? Matius 6 ayat 33 sampai 34. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin ya Bapak Ibu. Keren banget memang. Ini ketika waktu itu saya dapat ini dari Alkitab itu turning point sih, titik balik yang super penting buat saya di tahun ini. Perlahan tapi pasti saya bangkit, kembali menemukan gairahnya untuk bekerja, bertanggung jawab lagi untuk keluarga saya, untuk istri saya, dan juga tidak pernah henti-hentinya beliau berdoa dan mendukung serta menasihati saya di dalam ini semua. Di momen-momen tergelap saya, ayat ini memberikan saya hope and clarity, sama seperti pohon yang saya lihat di Darling Harbor tadi, Bapak Ibu, slide pertama saya tadi. Ayat ini mengajarkan saya untuk put God first above all else, untuk terus berusaha tapi bukan dengan kekuatan saya sendiri, but allowing the Lord and the Holy Spirit to guide me. Apakah itu gampang? Tentu tidak, susah banget, sakit banget memang diproses sama Tuhan. Tapi di tengah itu semua saya diberikan satu ayat lagi sama Bapa. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama lagi Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. It's crazy how the Lord works. Saya menyadari no amount of entertainment, money, personal achievements, atau apapun itu yang bisa membuat saya merasa hidup dan penuh gairah, other than His words, ya kan, melalui Alkitab dan kehidupan sehari-hari. Dan juga doa-doa dari istri saya serta orang-orang terdekat dan terkasih di dalam hidup saya. Puji Tuhan saya juga bisa ada di sini di malam hari ini untuk share kebaikan Tuhan melalui ayat-ayat ini karena Tuhan sendiri yang pasti memberikan saya kesempatan ya Bapak Ibu melalui kerinduan dan chance yang Dia taruh di hati Brother Phillips. Beberapa hari ini saya kalau berdoa secara pribadi saya jujur nggak bisa ngomong apapun other than mengucap syukur dan thankful of His works in me. Saya segitu speechlessnya karena menyadari berkatnya luar biasa dan saya nggak bisa hitung dengan jari atau kalkulator. Karena Tuhan dan chance yang diberikan oleh Brother Philip, saya juga bisa reflect and recap ini semua buat buat kita semua di malam hari ini ya Bapak Ibu. Nah, saya berdoa sejauh ini semua bisa memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita lanjut. Nah, kalau kita recap ya, di momen ini saya menyiapkan ini semua, saya nge-breakdown 5 hal terpenting di dalam perjalanan tahun 2025 saya dengan Tuhan dan istri saya. Kayak di slide ini ada survival pack-nya nih, Bapak Ibu. Sebenarnya ini semua satu kesatuan. Saya mau encourage Bapak Ibu di sini untuk turut merenungkan apa saja sih kebaikan Tuhan di tahun ini buat Bapak Ibu semua. Saya berani jamin, saking banyaknya, kita hanya bisa mengucap syukur atas segala-galanya, meskipun masalah itu belum berakhir. List ini sebenarnya nggak bisa saya pisahin sih Bapak Ibu dari yang lebih penting, mana yang lebih penting dari poin-poin yang lainnya, karena semuanya menjadi satu kesatuan yang menurut saya begitu sempurna. Nomor satu ya, ini dan ini saya percaya bahwa ini akan menjadi poin-poin krusial juga bagi saya di tahun-tahun mendatang. Satu, tidak lain dan tidak bukan Allah sendiri beserta Roh Kudus yang membimbing saya. Dua, Alkitab, pedoman hidup ultimate ya, kalau buat saya, buat kita semua. Isinya adalah napas kehidupan dari Allah sendiri. Malam ini terlepas dari renungan ini terlepas dari renungan ini pun kita akan mengupas Alkitab lebih dalam lagi bersama-sama dengan hamba-Nya yang akan melayani. Dan kita pasti akan diberkati di malam hari ini Bapak Ibu. Ketiga, Sarah, my wife, my queen yang ada di belakang saya. Dari sini Tuhan mempersatukan kami. Saya bersyukur saya dipasangkan dan dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi imam untuk istri saya. Beliau sendiri di mata saya sebagai suami juga terus bertumbuh. Beliau dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola segala karunia ini semua. Dan saya pribadi bersyukur Amsal 31 beliau hidupi di dalam rumah tangga kami dan di mana-mana tempat kami berada.
Begitu luar biasa kasih Tuhan di dalam keluarga kami, Bapak Ibu. Keempat, gereja tempat saya bertumbuh. Itu di Glow Fellowship Center dan juga di Ekwan di sini. Saya tuh belajar banyak banget tentang karakter Kristus dan betapa dahsyat kuasanya dari segala yang digembalakan oleh Om Gilbert, juga ada Bro Phillips juga di sini. Saya benar-benar diberkati dan saya bertumbuh ya dan terutama juga saya juga bersyukur karena ada pertumbuhan secara kolektif di sini ya bersama-sama ya kita semua hadir ya Bapak Ibu, nggak cuma saya sendiri gitu. Dan terakhir dari keempat poin yang saya sebutkan, semuanya juga nge-pivot ke segala berkat Tuhan yang dia nyatakan di dalam workplace karena saya juga bertumbuh di dunia sekuler dan firman Tuhan benar-benar hidup di dalam segala pergumulan-pergumulan maupun challenges yang saya hadapi. Kemudian 12 Desember Bapak Ibu, hari ini, malam ini kita bersama, ini juga luar biasa menurut saya. 12 Desember itu adalah hari ke-346 di tahun 2025. Kalau ini saya tulis, kalau ada tahun kabisat, berarti hari ini menjadi hari ke-347. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap hari Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Saat kita sedang bersuka cita, ya, dan sedih, marah, bimbang, apapun itu, dia tidak pernah absen dari hidup kita semua, Bapak Ibu. Dia adalah juru selamat kita. And in less than 3 weeks, kita akan menyambut 2026. Mari kita akhiri tahun ini dengan sukacita, rasa syukur, dan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebuah anugerah bahwa kita masih diberikan napas dan kekuatan serta kesehatan olehnya. We are immensely blessed, Bapak Ibu. Kemudian memasuki tahun 2020, mengakhiri tahun 2025 dan mengakhiri tahun 2020, memulai tahun 2026, Bapak Ibu, kita pastinya akan lebih menyadari tentang pribadinya Tuhan Yesus. Pribadinya itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Di slide-nya saya tuliskan bahwa beliau adalah sang penyedia. The Lord will provide, the Lord my provider. Saat ini saya masih tengah menghadapi satu tantangan yang begitu sulit dan impossible untuk saya jelaskan dengan kata-kata. Masih ada banyak sekali pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Tuhan, tapi saya belajar untuk membiarkan Tuhan sendiri yang mengatur waktunya untuk kapan mau memberikan saya jawabannya. Kalaupun tidak, biarlah itu menjadi kedaulatan Tuhan. Bro Phillips pernah beberapa kali bilang dia, Allah tidak perlu engkau dikte, sebab dia memegang kendali penuh atas hidupmu. Dan itu sangat memberkati saya. Itu saya pegang juga dalam perjalanan ini. Memang jawabannya belum ada di depan mata saya, tapi sejauh ini saya dan istri, yang pasti masih bisa makan minum, masih bisa bayar cicilan, bertumbuh sebagai satu keluarga, melihat doa-doa kami yang lain dijawab olehnya, masih diberikan mana setiap hari, dan malam ini saya bisa testify kebaikan Tuhan di depan Bapak Ibu pun adalah sebuah privilege luar biasa bagi saya pribadi. Terakhir Bapak Ibu, ketika saya bawa doa untuk apa yang perlu saya present dan share ke Bapak Ibu semua, ada satu ayat yang berapi-api di dalam hati saya. Saya percaya itu langsung dari Allah dan Roh Kudus. Ayatnya adalah Roma 8 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya percaya di tahun 2025 ini ada tahun yang penuh berkat, anugerah, mujizat, dan segala hal yang baik yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita semua. Dan 2026 pun akan demikian juga Bapak Ibu. Tantangan akan tetap ada, tapi justru itu yang akan terus memurnikan kita. Pertanyaannya selalu mengerucut menjadi, maukah kita tetap percaya sama Tuhan, apapun cost-nya? Di dalam Tuhan tidak ada yang impossible dan semuanya menjadi possible. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini adalah bekal untuk tahun 2026 bagi saya dan untuk keluarga kami. Saya berdoa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu semua di sini akan selalu sempurna, dan kalian semua menjadi berkat, garam, dan terang dunia dimanapun kalian semua berada di tahun depan. I love you all. God bless you all. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Balik kembali ke kamu sayang. Berkat terbesar di masa-masa Natal ini, di bulan Desember, di akhir tahun, adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah pribadinya. Selama kita memiliki pribadinya, memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita yang sudah memberikan dirinya, hidupnya untuk kita, kasihnya kepada kita, maka kita pasti kaya akan kemuliaan, kaya akan
kuasa-Nya di dalam kehidupan kita yang memimpin kita setiap hari. Kami mau bersyukur Tuhan, karena di momen Natal ini kami boleh melihat segala kebaikan-Mu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Bahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Agung dan kudus nama-Mu, perkasa perbuatan-Mu, terbesarlah kasih-Mu, sempurnalah penyertaan-Mu. Tiada yang seperti Engkau, Yesus kami, Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selamanya pujian, hormat, dan ucapan syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus, Singa dari Yehuda, Tunas Daud, Raja segala raja, dan hanya Dia yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yang kepadanya keempat makhluk itu dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan kepadanya semua makhluk yang di surga dan yang di bumi berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Come on, we sing this together. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Oh, behold the host of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name Stands above them all thrones and dominions and powers and positions. Your name stands above them all. Oh Jesus, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions.
It stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Oh, you will always be holy, holy forever. Serve of the glory, Lord. Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sembah Dia, puji Dia, angkat tangan kita. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory.
Oh, Alpha, you're Omega. Holy, So holy, holy, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh yes, Lord. You are holy, Lord. Almighty. Your worthy is the Lamb. Forever worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Bapa, mulialah Tuhan Yesus selamanya di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini bersama kami. Dan kami mau menari, bersuka cita lebih lagi, bersorak dan meninggikan nama-Mu. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan Engkau disenangkan. Terima kasih Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bicara tentang kasih, Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu buat kita semua. Ini dia lahir untuk kami. Yang mau joget-joget di tempat silakan. Boleh semua tangannya di atas Bapak Ibu. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, dia itu Allah kami.
pujian kepada Juru Selamat kita. Yes. My praises to you. You are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat memuji menyembah Tuhan. Yes, pujian ini hanya untukmu Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau menyembah-Mu karena hanya Engkau Tuhan dan Allah yang layak dipuji dan disembah. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, 4. Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Selamanya kami mau memuji sebab Engkau Allah Juru Selamat kami, Raja yang mulia yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan tanpa syarat, maka sudah sepantasnya Dia juga menerima segenap persembahan hidup kita, kasih kita, dan pujian kita. Tidak hanya lewat nyanyian hati kita, tapi juga lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Biar kabar baik itu terus diberitakan dan sampai kepada mereka yang Kristus kasihi. Maka dari itu, saat ini saya membuka kesempatannya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi di momen Natal ini. Pasti banyak ya berkat-berkatnya saya bayangkan karena momen Natal itu selalu sesuatu yang mengharukan gitu. Karena kita mengingat semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini pasti ada. Jadi bila ada yang bersedia, bisa langsung di-unmute dan saya persilahkan. Adakah yang mau bersaksi malam hari ini? Tidak ada? Baik.
Kita akan lanjut lagi ke pujian sebelum firman Tuhan ya. Baik. Terima kasih Tuhan. Natal bukanlah sekedar perayaan tahunan belaka, tapi Natal menjadi berarti karena tentang siapa Yesus Kristus, Immanuel, yang lahir sebagai awal dari segala bukti kasih dan penyertaan yang sempurna. Tidak hanya lahir dan turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, tapi kuasa kasih dan rohnya masih lahir sampai hari ini dan selalu menolong kita setiap hari. Layakan kami, ya Tuhan, untuk menyambut-Mu, Raja kami. Seperti orang-orang Majus dan para gembala, terimalah sembah dan pujian kami, dan kiranya menjadi emas, kemenyan, dan mur yang berkenan kepadamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. So
Haleluya. Baik Bapak Ibu, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pastor. Jelas, jelas. Kalau begini jelas? Jelas. Sebentar. Haleluya. Boleh jelas suaranya ya? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami boleh kembali berkumpul dan kami boleh memuji, menyembah-Mu di tempat ini. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mau berdoa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya firman-Mu saja, kebaikan-Mu saja, kasih karunia-Mu saja yang nampak dalam sepanjang pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah Allahku untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Immanuel. Amin. Sekali lagi Immanuel. Amin. Yang lebih keras Immanuel. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali setelah 4 minggu ya, kita tidak ekoan. Dan pada malam hari ini saya percaya ini malam yang luar biasa. Karena malam hari ini kita kembali Natal. Tahun lalu kita Natal nggak ya? Natal ya? Sepertinya ya, saya sendiri lupa. Oke. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember. Rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan Natal, ya, khususnya kalau kami di gereja, ya, di Glow, sangat meriah sekali ya, apalagi tanggal 25-nya, tanggal 31 pergantian tahun, wah itu meriah sekali. Rasa-rasanya baru kemarin ya, merayakan Natal di rumah Tuhan. Dan hari ini kita kembali merayakan Natal di Ekoan sebelum kita ke gereja kita masing-masing ya. Dan ini sudah masuk ke minggu berapa ya? Minggu kedua kah? Minggu kedua ya? Sudah masuk minggu kedua. Tinggal 2-3 minggu lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Nah saudara dikasihi Tuhan, bulan Desember kita tahu merupakan bulan yang ditunggu-tunggu. Ya, ditunggu-tunggu oleh setiap orang percaya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mungkin menunggu-nunggu ya. Terlebih ibu-ibu. Nah, seingat saya tahu saya seperti dia. Tapi bapak-bapak biasanya agak berdoa sedikit karena dia tahu itu pengeluaran akan banyak itu. Istri akan ke salon, mani-pedi dan sebagainya. Jadi bapak-bapak agak sedikit rem-rem ya kalau ingat bulan Desember ya Pak ya. Yang sudah menikah pasti merasakan itu. Kalau ibu-ibu pasti senang. Karena dia akan dapat suntikan dana. Dana mengalir ya ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Dan di bulan Desember Bapak Ibu. Ada banyak ya di jalan biasanya. Bukan bulan Desember. Bulan November itu sudah. Masuk-masuk November itu sudah banyak sekali ornamen-ornamen Natal di jalan ya. Gedung-gedung dihias. Kemudian mal-mal juga seperti itu saya perhatikan. Sudah ada pohon Natalnya, pernak-perniknya, lampu-lampunya dan sebagainya. Dan biasanya ibu-ibu sudah mulai mulai merawat diri ya, karena sebulan lagi gitu ya, dari bulan November udah mulai merawat diri, rambutnya atau mungkin ya ada mungkin suntik putih dan sebagainya mungkin ya. Ya, pokoknya harus tampil cantik di bulan Desember. Pokoknya
Yang saya tahu ibu-ibu paling, ini mohon maaf ibu-ibu ya, pokoknya paling sibuk. Melebihi Yesus sibuk mencari domba yang hilang pokoknya. Si- Sibuknya, seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita tidak berbicara tentang kado Natalnya. Malam hari ini kita tidak berbicara serunya di jalanan, khususnya di Jakarta ini. Tapi malam hari ini kita mau berbicara tentang Dia Allah yang mengasihi kita. Ini merupakan tema Natal kita, yaitu Dia Allah yang mengasihi kita. Dan saya mau berkata bahwa sejarah tema Natal itu, ya, yang kita bagikan malam ini ya. Sejarah Natal maksud saya, sebenarnya tidak ada dalam agenda Tuhan. Mohon maaf, jangan salah mengerti saya ya. Biarkan saya jelaskan. Sebenarnya sejarah Natal ini yang saat ini bahkan hari ini kita rayakan, sebenarnya tidak ada dalam agenda Tuhan. Karena kalau kita berkata bahwa Natal itu sudah Tuhan siapkan, berarti seolah-olah Dia sudah mendesain manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian Dia datang sebagai hero, sebagai juru selamat. Konsekuensi logis dari ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memikirkan tentang agenda Natal bagi kita. Konsekuensi logisnya, maka kita menuduh Dia sebagai Allah yang bersandiwara di dalam segala satunya. Karena itu saya berkesimpulan bahwa Natal itu sebenarnya tidak dalam agenda Tuhan. Bahkan Yesus harusnya tidak datang dengan cara seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Dia merancang dirinya untuk datang sebagai Mesias yang mengorbankan dirinya. Itu Allah yang narsis. Kalau seperti itu, Allah kita bukan Allah yang narsis. Tapi kita tahu, ketika manusia jatuh dalam dosa atas kehendaknya sendiri, di situ kita lihat baru Mesias dinubuatkan. Tentu semuanya karena kasih. Dia berhak membinasakan orang berdosa. Dia berhak memutuskan bahwa upah dosa ialah maut. Dia berhak untuk menciptakan manusia yang lain. Tidak perlu ada manusia yang berdosa itu. Dihentikannya itu diciptakan manusia yang lain. Yang lebih bagus lagi. Dia berhak melakukan itu. Tetapi Dia memilih untuk datang karena Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu tema Natal yang saya pilih, Dia Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, salah satu pemahaman yang menurut saya itu merupakan tuduhan kampungan bahwa Yesus Kristus itu Dia manusia yang kemudian karena Dia taat dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Tentu Bapak Ibu Saudara mendengar itu ya, khususnya ada anak-anak sekolah STT di sini, pasti sudah sangat-sangat sering kali mendengarkan itu. Dan itu buat saya itu pemahaman yang tidak berdasar, pemahaman yang kampungan, liar, nggak jelas. Karena Alkitab mengatakan Dia Allah yang mau datang ke dunia ini. Dia bukan manusia jadi Tuhan, tapi Dia Tuhan yang mau turun ke dunia ini. Menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kata Alkitab. Dia mengosongkan dirinya. Jadi saya selalu ingatkan waktu itu saya khotbah di NTT. Waktu itu KKR, waktu itu di GBI di sana juga. Dan lumayan pemahaman ini sedikit diterima di sana karena terlanjur yang menyampaikan ini terlanjur besar namanya di sana dan dia memiliki power di sana, dan saya tidak takut dengan apapun itu karena Alkitab mengatakan Dia bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Dia Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan bukan tidak tahu konsekuensi logis dari keputusannya untuk menjadi sama dengan manusia. Dia tentu tahu
dia pasti akan diteror untuk dibunuh, dia pasti tahu bahwa dia akan difitnah, dia pasti tahu bahwa dia akan ditinggal sendiri, akan dikhianati, dia tahu pasti akan dihukum, dia tahu pasti akan diludahi, bahkan ditelanjangi, dipermalukan. Dia tahu. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak memikirkan semuanya itu, tidak menghiraukan semuanya itu, karena bagi Dia, asalkan kamu dengan saya, kita semua selamat. Tuhan tidak menghiraukan dirinya dipermalukan, dirinya ditelanjangi, dirinya dipermalukan, dicambuk, difitnah, diludahi, ditarik layaknya binatang. Dia tidak memikirkan itu. Karena satu di hatinya, asalkan kamu dan saya selamat. Ada banyak di antara kita, baru saja disenggol, dilirik orang, itu udah gak bisa terima. Lu ngapain lirik-lirik gua? Sesak di mulut lu, gua lewat. Ada orang kayak gitu, sensitif. Yesus dipermalukan. Yesus ditarik kayak binatang. Dia tidak membalas sedikit pun. Karena di hatinya, asalkan anak-anakku semuanya selamat. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat yang menjadi ayat dasar kita malam hari ini, Yohanes 3:16. Saya percaya ayat ini sudah hafal ya tanpa teks ya. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya ayat ini sudah sering kali kita baca, mungkin sering kali kita tafsir, atau mungkin kita khotbahkan. Tapi saya mau mengatakan di sini, Dia Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, berbicara hidupmu dan hidupku. Dunia di sini berbicara orang berdosa. Kita semua orang yang ada di bawah hukum dosa sebelumnya. Karena itu kematiannya, kedatangannya, kehadiran Yesus Kristus buat kita orang berdosa yang adalah dunia di sini. Sekalipun banyak perdebatan dengan kata dunia, udah kita nggak usah ribut soal itu. Dunia di sini kalau menurut saya itu berbicara tentang orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Semuanya berdosa. Barang siapa yang mengaku dirinya tidak berdosa, Yesus tidak mati buat orang itu. Tapi kalau kau mengaku dirimu kamu orang berdosa, yes, Yesus mati buat kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dikasihi Tuhan tentu bukan karena kita layak dikasihi. Bukan karena kita pantas diselamatkan. Saudara dan saya dikasihi Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita. Kita dikasihi Tuhan karena murni semata-mata karena kebaikan hatinya, karena kemurahan hatinya. Bukan karena kita layak dikasihi. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena usahamu, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena kebolehan saudara dan saya. Justru karena dosa itulah yang membuat kita tidak bisa menghampiri Allah yang begitu kudus. Yang mau tidak mau, Dia sendiri yang kudus itu, pribadi yang tidak bercela itu, datang menjadi sama seperti kita dalam segala hal kata Alkitab untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya tema Natal kita, Dia Allah yang mengasihi kita. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, jelas Alkitab berkata bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa lagi menghampiri Allah. Manusia dengan segala usahanya, kebaikan apapun, sebaik apapun, sekudus apapun menurut versi manusia, tidak akan pernah bisa menjangkau Allah yang kudus itu. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kan bisa saja Dia sebagai Allah menghampiri manusia berdosa diselamatkan beres. Kenapa harus jadi manusia? Ini yang tidak dimengerti oleh agama-agama lain.
Sehingga kita dituduh sebagai orang atau sebagai agama yang mentuhankan manusia. Padahal Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berdiri kuat di hadapan kekudusan Allah itu. Kita akan mati semua. Coba saudara berpikir, kita dalam keadaan berdosa, dunia dalam keadaan berdosa, lalu dia datang dalam kekudusannya, maka manusia itu mati. Kalau manusia itu mati dalam keberdosaannya, maka manusia itu tidak akan pernah ada solusi untuk diselamatkan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan, dia harus datang sebagai manusia, seperti manusia. Dalam segala hal, dia harus sama dengan manusia. Agar kekudusan yang mematikan itu tidak bisa menyambar saudara dan saya. Agar kita bisa diselamatkan. Yesus tahu itu pilihan yang sangat sukar. Kembali seperti yang tadi saya katakan. Dia tidak menghiraukan semuanya. Karena yang dia pikirkan dalam hatinya, asalkan kamu dengan saya diselamatkan. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mengapa Natal berbicara tentang Dia, Allah yang mengasihi kita? Saya catat yang pertama di sini, karena kelahirannya membawa teladan. Amin. Mengapa saya katakan bahwa Natal berbicara tentang Dia Allah yang mengasihi kita? Karena kelahiran Yesus Kristus, karena Natal itu sendiri berbicara tentang Dia yang membawa teladan hidup bagi kita. Alkitab berkata bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Manusia yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dirusak oleh dosa. Ya. Betul dikatakan kemuliaan telah hilang. Itulah yang dirusak oleh dosa itu. Ketika dosa menguasai dunia, menguasai manusia dan seluruh tatanannya, manusia berjalan menuju kebinasaan. Dan dunia ini dikatakan akan menjadi lautan api. Oleh karena itu dia datang ke dunia ini menjadi contoh teladan hidup. Dia memperagakan hidup yang sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki untuk kita teladani. Dan saudara tahu, kehidupan Yesus itu merupakan standar kehidupan yang sesungguhnya. Itu baru standar. Itu baru standar. Jadi standar kehidupan yang Allah Bapa kehendaki untuk kita hidupi di dalam keseharian hidup kita seperti Yesus. Jadi kalau saudara berpikir bahwa wah, hidup seperti Yesus berarti sangat sulit. Yes, memang sangat sulit. Itu sebabnya disediakannya Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita. Karena itu Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kau merelakan dirimu dibentuk oleh Tuhan, dituntun, dipimpin, dibimbing, digembalakan Tuhan, engkau akan dimampukannya. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini memberikan contoh teladan hidup bagi kita untuk kita peragakan di dalam keseharian hidup kita. Apa yang dimaksud dengan teladan itu? Yesus mengajarkannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesimpel itu yang Tuhan ajarkan. Kasih yang kita harus berikan kepada Allah dan kepada sesama bukan kasih menurut versi kita. Saya bisa mengasihi, misalnya saya mengasihi Gabriel atau mengasihi Bro Aryo. Mungkin karena saya lihat karena ada kucingnya yang bagus di rumah, bisa saja. Karena mungkin ada anjingnya yang lebih bagus gitu kan. Karena mungkin saya pikir kalau anjingnya, kebetulan anjingnya lagi hamil, saya bisa dapat anaknya satu. Kasih yang Tuhan teladankan itu harus menurut versi dia, bukan menurut ukuran kita. Mengasihi dengan tulus apa adanya. Ada orang yang berkata, ya saya mengasihi dia, jadi saya nggak balas dia. Belum tentu. Ada orang yang berkata bilang saya mengasihi dia, makanya saya nggak balas dia. Belum tentu. Itu karena dia tidak punya power aja untuk membalas. Yang sesungguhnya itu ketika kamu punya kesempatan, ketika kamu punya power untuk membalasnya, tapi kamu tidak membalasnya, justru kamu mendoakan dan memberkatinya. Itu baru kasih Kristus. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudaraku, saya percaya bahwa prototipe kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu ada pada putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mau saudara dan saya memperagakannya sama seperti putra tunggalnya memperagakan. Dan saya percaya hanya orang-orang yang memperagakan hidup seperti Yesus itulah
yang akan dipuji oleh Tuhan juga. Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya berdoa kiranya pujian itu buat saudara dan saya. Ketika dia datang dia berkata, malaikat, inilah anakku yang aku kasihi, kepada mereka lah aku berkenan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, kenapa saya mengatakan bahwa Natal itu berbicara dia mengasihi kita? Karena yang kedua, karena kelahirannya membawa terang. Amin. Kelahiran yang membawa terang. Dunia di mana kita huni merupakan dunia yang sudah gelap karena dosa. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, penuh egois, tidak lagi memikirkan sesamanya. Dia akan melakukan apa yang dia pikir baik buat dirinya sendiri. Itulah salah satu contoh kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Dia tidak lagi melihat hal yang baik. Yang penting apa yang baik buat aku, itu berbicara egonya dia. Dan saudaraku, Alkitab berkata bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan itu berbicara siapa? Yesus Kristus sebagai bintang timur yang gilang gemilang itu. Dialah sang terang itu yang menuntun saudara dan saya di dunia yang gelap ini. Nah mungkin hari-hari ini kita merasakan hal-hal yang mungkin, wow ini dunia kok semakin aneh ya. Kasih itu sepertinya kayak susah sekali kita temukan. Ya, itu belum seberapa. Apa yang dinubuatkan Alkitab itu belum seberapa apa yang kita alami. Karena itu selalu saya bilang di sini, jangan berdoa buat sendi-sendi dunia ini untuk lebih baik. Ya, sedikit gempa itu langsung ambruk gitu. Tapi berdoalah untuk kita yang masih tinggal di dunia ini, agar kita kuat menghadapi yang harus kita hadapi di depan itu. Karena saya pikir Alkitab sudah menubuatkan bahwa dunia ini akan semakin hari semakin jahat. Di dunia yang gelap seperti ini, saudara dan saya hanya butuh satu, terang, yaitu tuntunan firman-Nya. Saudara dan saya tidak bisa menolak dan tidak boleh menolak firman. Kalau saudara menolak firman, maka suatu saat saudara akan panik karena saudara membutuhkannya. Ketika saudara diperhadapkan dengan kondisi itu, saudara pasti berteriak panik. Karena itu, pergunakan waktu kita yang saat ini untuk merenungkan firman, untuk belajar firman. Makanya selalu saya bilang, belajar firman itu bukan tugas anak sekolah minggu, bukan tugas sekolah anak sekolah teologi atau sekolah penginjil. Tugas kita semua orang percaya. Sama-sama katakan, tugas saya. Sekali lagi, itu tugas saya. Ya. Karena firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Di dunia yang gelap ini kamu tidak bisa berjalan dengan hikmat manusiawimu, dengan logika manusiawimu, karena itu terbatas. Bahkan mungkin ada di antara kita logika kita sudah terkontaminasi dengan dunia ini. Dengan normalisasi apapun yang ada di dunia ini. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan. Butuh terang Kristus menuntun kita. Dan saudara tahu, kelahiran Yesus Kristus membawa terang kepada kita. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu selalu saya katakan, kalau saudara berjumpa dengan Yesus, sang terang itu, ini dia. Inilah Yesus Kristus yang tertulis. Kalau 2000 tahun yang lalu, itu Yesus Kristus yang diperagakan. Kalau ini Yesus Kristus yang tertulis. Dan firman ini bisa hidup di dalam kita. Karena kita diciptakan untuk bisa menghidupi ini. Kita diberikan kemampuan, kapasitas. Satu-satunya makhluk yang diciptakan khusus untuk menghidupi Kristus dalam hidupnya. Yang manusia. Yaitu saudara dan saya. Jadi jangan pernah berkata bilang, aduh firman Tuhan itu sulit, berat. Enggak. Kita yang keberatan menjalaninya. Bukan firman itu sulit, sukar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia sudah menyediakan rohnya yang kudus menolong kita. Tinggal kita mau menyerahkan diri. Dia akan menopang kita. Amin.
Nah, saudaraku, yang ketiga, mengapa saya mengatakan bahwa Natal itu berbicara tentang Dia yang mengasihi kita? Yang ketiga, karena kelahirannya membawa perubahan. Ya, katakan perubahan. Yes. Karena kelahiran Kristus membawa perubahan bagi kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, status kita berubah menjadi orang yang hidup di bawah bayang-bayang dosa atau di bawah hukum dosa. Dunia ini menjadi dunia yang gagal dan akan menjadi lautan api. Manusia yang tadinya diciptakan di dalam relasi yang begitu harmonis berubah menjadi manusia yang tidak berdaya lagi untuk menghampiri kekudusan Allah. Ya. Manusia yang tadinya diciptakan dengan kasih Allah dalam hidupnya, kemudian menjadi manusia yang begitu kejam dan sadis. Saudara tahu, pembunuhan pertama itu ya oleh anaknya Adam dan Hawa setelah dosa. Ya. Jadi kejahatan itu muncul setelah dosa. Tadinya semuanya hidup benar, hidup semuanya aman. Saya percaya kita memang tidak tahu berapa lama Adam di situ. Saya percaya kehidupan Adam bisa saja mungkin ratusan tahun, ribuan tahun di situ, kita tidak tahu. Tapi saya percaya kehidupan sebelum ada dosa itu merupakan kehidupan yang harmonis, yang memiliki relasi yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, semua sakit nyakit, semua kejahatan muncul di dalamnya. Terjadilah pembunuhan antara Kain. Kain membunuh adiknya Habel sendiri. Itu karena dosa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, manusia yang tadinya diciptakan dengan dasar kasih di dalamnya berubah menjadi manusia yang kasar, kejam, dan sadis. Dan spirit itu masih hidup di tengah-tengah kita hari-hari ini. Oleh sebab itu ada banyak rumah tangga yang berantakan, yang hancur. Hanya gara-gara sepele. Ya. Satu karena mau naik mobil yang ini, satu pengen naik mobil ini. Itu bisa ribut. Satu pengen lewat tol, satu pengen lewat jalan biasa. Itu bisa ribut. Manusia jadi kejam dan sadis. Karena dosa itu. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang. Dia lahir ke dunia. Dia membawa perubahan. Sehingga statusmu yang tadi di bawah hukum dosa, diubahnya menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Kamu yang tadinya hamba dosa, kamu menjadi hamba kebenaran karena kedatangannya. Membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berharap dengan apa yang telah Dia peragakan selama Dia hidup di dunia, rumah tangga boleh mengikutinya. Anak-anak sebagai anak mengikutinya. Orang tua sebagai orang tua mempraktekannya. Mempertontonkan kepada anak-anak. Agar orang tua tidak membangkitkan sakit hati kepada anak-anaknya. Anak-anak boleh melihat semua contoh itu. Agar mereka tetap hormat kepada orang tua. Terlebih kepada Tuhan. Agar tercipta perubahan itu. Yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan peragakan. Yang sudah Tuhan bawa di tengah-tengah dunia ini. Tengah-tengah hidup kita. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah mengubah segala sesuatunya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, engkau bukan lagi hamba. Dan aku tidak akan pernah menyebut engkau sebagai hamba. Tapi kamu, aku sebut sebagai sahabat. Kamu bukan hamba, tapi kamu adalah anak atau ahli waris, kata Alkitab. Dan itu posisi saudara dan saya. Karena itu jangan hidup seperti orang yang masih ada di bawah bayang-bayang dosa. Jangan hidup seperti orang yang tidak berdaya karena dosa. Saya percaya kita semua sudah diselamatkan. Amin. Ada yang masih meragukan Yesus? Saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Dia sudah menebus hidupmu dan hidupku. Dosa yang engkau pernah lakukan, sedang dan akan lakukan, semuanya sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Hari ini
engkau bertanggung jawab di dalam semuanya. Makanya Alkitab bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, buktikan di dalam keseluruhan hidupmu kalau memang kamu sungguh-sungguh sudah percaya, kalau memang kamu sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Itu artinya, kerjakan keselamatanmu artinya buktikan kepada dunia, buktikan kepada sesamamu bahwa memang kamu orang beriman, orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Bagaimana membuktikannya? Peragakan apa yang telah Yesus peragakan 2000 tahun yang lalu. Amin. Haleluya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Itulah yang menjadi spirit di Ekwan ini. Cuman itu. Karena saya mendapat visi cuman itu. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Makanya ketika kita membagikan berkat, kita tidak pandang agama. Ya. Karena menurut kita, mereka sama-sama hasil ciptaan Tuhan. Dan Tuhan pasti mengasihi mereka juga. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, kenapa saya katakan Natal itu berbicara tentang Dia Allah yang mengasihi kita? Yang keempat, karena kelahirannya membawa damai. Ya. Ketika dosa berhasil menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, dalam Kejadian 2:17, Allah bertindak karena kasih untuk menyelamatkan kita. Dengan cara mengorbankan binatang yang tidak berdosa pertama kali. Sebagai kurban keselamatan sementara. Yang nanti akan digenapi di dalam Kristus Yesus. Sebagai domba Allah itu. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, Dia disebut sebagai Raja Damai. Raja Damai di sini bukan berbicara damai, tenang, puji Tuhan, haleluya, tidur nyenyak. Bukan itu maksudnya. Raja Damai di sini atau Raja Shalom itu setara, senada dengan perkataan Tuhan Yesus, sudah selesai. Kata sudah selesai, kata tetelestai itu senada dengan kata Raja Damai. Damai, Shalom itu senada. Jadi ketika ia disebut sebagai Raja Damai, itu artinya dialah yang memperdamaikan, dialah yang menyelamatkan saudara dan saya. Dialah yang melunaskan semua hutang-hutang kematian itu dengan kematiannya. Raja Damai artinya dia Raja yang mendamaikan. Dia Raja yang melunaskan hutang kematian dengan kematiannya. Itu sebabnya diperagakan. Kalau menurut saya pernah khotbah di sini tentang garment of salvation ya. Waktu itu pakaian keselamatan, saya pernah bahas itu knot or atau pakaian keselamatan yang Tuhan berikan kepada Adam. Saya pernah khotbah itu, saya ada slide-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama kali Tuhan berikan nubuatan yang diperagakan, yaitu dengan mengorbankan binatang yang tidak berdosa. Dan nanti itu akan digenapi dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena dialah yang mendamaikan kita dengan Allah. Karena hubungan kita telah rusak karena dosa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan telah hilang kemuliaan Allah. Hilang maksudnya itu rusak hubungannya karena dosa. Tapi karena kurban Kristus, dia membawa damai, yaitu perdamaian itu antara kita dengan Allah. Sehingga saudara dan saya bukan lagi seterunya Tuhan, tapi kita adalah anak-anaknya. Posisi kita telah dikembalikan oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kurbannya. Amin. Itu sebabnya saya katakan bahwa Natal itu berbicara dia mengasihi kita, yang artinya karena kelahirannya membawa damai bagi kita semua. Saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara, upah dosa ialah maut. Yes. Di dalam Kejadian 1 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 maksud saya. Pada saat yang kamu makan buah itu, kamu pasti mati, kata Alkitab. Tetapi pada saat yang bersamaan ketika mereka benar-benar memakan buah itu, Allah justru memikirkan keselamatan karena kasih
kepada manusia itu. Yang harusnya mereka mati karena dosa itu, Tuhan justru berbicara tentang kehidupan. Itu sebabnya di Kejadian 3 ayat 15, dia berbicara keturunan, yang artinya dia berbicara tentang kehidupan di sana. Dan dia tidak menjanjikan kehidupan saja, dia juga memperagakan keselamatan sementara itu dengan mengorbankan binatang yang tidak berdosa itu. Sebagai nubuatan yang diperagakan yang akan digenapi dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya. Jadi dia mati demi kita. Dia datang demi kita. Dia harus mati untuk membayar semuanya itu. Agar kita dibebaskan dari hutang itu. Karena memang hukumnya, kalau dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, itulah hukumnya. Mati, yaitu upah dosa, harus dibayar dengan mati untuk kita memperoleh kehidupan. Jadi kalau orang bilang, kok Yesus kamu mati? Ya memang dia harus sampai mati, tidak boleh tidak. Jadi nggak usah dibela. Ya Yesus nggak mati kok gitu. Memang harus mati, harus sampai mati, tidak boleh tidak. Karena memang mati harus dibayar dengan mati untuk memperoleh kehidupan. Ya kan ada kan pendeta yang mencoba, yang viral tahun 2022 itu. Ya. Bilang setan yang mencabut nyawa Yesus. Itu satu. Lalu dia bilang lagi, wah Yesus tidak mati. Bagaimana mungkin Tuhan mati seperti itu? Memang dia harus mati. Tidak boleh tidak. Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, dia harus mati. Karena mati harus dibayar dengan mati untuk memperoleh kehidupan. Nah saudaraku, upah dosa ialah maut. Yang harus ditanggung oleh kita. Tapi dia mau menanggungnya. Karena itu dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia lahir sebagai manusia dengan konsekuensi logis yang dia sudah tahu sebelumnya. Bahwa sebagai manusia, dia akan menanggung segala rintangan yang begitu luar biasa. Saya percaya kalau mungkin kita sudah tahu konsekuensi logisnya, saya pikir mungkin kita akan kabur ya. Mungkin kita akan kabur seperti Yunus. Tapi bagi Yesus tidak. Yesus bukan memikirkan dirinya. Dia memikirkan kita. Yang saya mau katakan di kesimpulan saya, kalau Yesus sudah mencintai engkau dengan saya dengan cinta yang ekstrim, kenapa engkau dengan saya tidak mau mencintai dia dengan cinta yang ekstrim juga? Amin. Dia sudah menyerahkan segala sesuatunya demi kamu dan saya. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Toh juga itu tidak merugikan kita. Justru kamu akan memiliki kehidupan, kata Tuhan. Yang artinya, hidup dalam kerajaan dia yang tidak berzaman itu. Ketika kamu rela kehilangan nyawa gara-gara dia, atau karena Tuhan. Tapi kalau kamu mengasihi nyawamu, kamu justru kehilangan semuanya itu. Dan dia sudah membuktikan bahwa cintanya begitu hebat, begitu luar biasa buat saudara dan saya. Dia berkata, cintaku bukan kecil ya. Tapi kalau kita lihat dari tangannya yang direnggangkannya di atas kayu salib itu merupakan cinta yang tidak ada lagi yang melebihi cinta Tuhan itu. Dia tidak berkata cintaku seukuran ini. No. Bukan seukuran ini. Tapi seukuran apa? Dia mencoba membuka kedua belah. Di atas kayu salib, sebesar ini cintaku kepadamu. Dan se-ekstrim itu cintanya kepada kita. Maukah kita yang hadir pada malam hari ini, saya nggak tahu kita berapa orang di sini. Ada 20 orang. Maukah kita mengambil keputusan untuk juga mengasihi Tuhan dengan cinta yang ekstrim? Apapun itu, kita harus rela demi dia. Apapun. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Mari kita lakukan hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa, mungkin boleh diiringi dengan lagu, bisa. Baik, sound aja. Thank you Lord. Natal berbicara tentang Dia Allah yang mengasihi kita. Kamu yang tadinya, yang harusnya mati, binasa. Tapi Dia menggantikan posisimu
posisiku, agar engkau dengan saya tidak binasa. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang di tangan kita tidak ada lilin saat ini, ya. Tapi saya mau bilang, Natal juga berbicara tentang terang. Ya. Terang itu berbicara tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan pada malam hari ada tiang api yang selalu setia menuntun mereka. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah. Ketika tiang api bergerak, maka mereka juga bergerak. Ketika tiang api itu berhenti, maka mereka juga harus berhenti. Karena itu saya mau berkata bahwa api itu berbicara tuntunan Tuhan. Karena itu saya mau bilang, Kristen itu bukan berbicara tentang agama yang lemah atau kehidupan yang lemah. Karena dia yang menuntun kita. Karena itu jangan lagi terlalu melo dengan keadaanmu. Ingat, dia tahu persis apa yang sedang engkau alami. Dia tahu persis apa yang sedang engkau gumuli. Dan engkau tidak perlu mendikte dia untuk bagaimana cara menolongmu. Dia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menolong kamu. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Mungkin saudara berkata, sudah bertahun-tahun suami saya doakan, tapi suami saya semakin jahat. Suami saya semakin menjauh dari rumah. Saudara berkata, tapi penyakit ini sudah lama. Saya sudah lama mendoakannya, tetapi tidak pernah sembuh. Bahkan semakin parah. Bahkan kata dokter ini sudah tidak bisa lagi. Mungkin saudara berkata bahwa anak saya sudah tidak bisa diubah lagi. Mungkin ada di antara saudara juga, orang tua saya memang sudah kelewatan. Saya sudah bertahun-tahun mendoakan mereka, tapi mereka menjadi orang tua yang menjadi-jadi. Saudaraku, ingat, ada roh Allah di dalammu. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Jika Allah di pihak kamu, tidak ada yang bisa melawan kamu. Harusnya kamu berdiri tegar dengan penuh iman bahwa rohnya ada di dalam engkau. Dan Alkitab berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya, apa yang kau gumuli saat ini selalu ada ujungnya. Ujungnya adalah kemerdekaan sudah Tuhan sediakan bagimu. Karena itu, hari ini engkau perlu menghadapinya saja. Entah seperti apapun skenarionya, entah seperti apapun kondisinya. Mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan letih, mungkin kamu akan capek hati dan sebagainya. Hadapi, kalau memang harus kamu hadapi, hadapi dulu. Karena suatu saat dia akan datang dengan membawa kemerdekaan itu buat kamu. Dia datang akan membawa kesembuhan itu buat kamu. Dia datang membawa pemulihan itu buat hidup kamu. Kamu perlu taat saja. Jangan memberontak. Ikuti, nikmati setiap proses itu. Nah, mungkin Tuhan juga sedang menikmati proses hidupmu. Jangan mencari-cari jalan pintas atas masalahmu. Nikmati prosesmu. Dan biarkan Tuhan menikmati hidupmu yang sedang diproses itu. Biarkan proses hidupmu benar-benar memuliakan Tuhan. Amin. Kedatangannya karena dia mengasihimu. Dia mengasihimu tidak seperti manusia mengasihimu. Dia mengasihimu dengan tulus. Karena itu dia tahu persis kapan waktunya engkau ditolong, kapan waktunya engkau dibebaskan, kapan waktunya engkau disembuhkan, kapan waktunya engkau diberkati berlimpah. Dia tahu persis. Selalu saya sampaikan juga di sini, jangan lupa ruang doamu. Tetap ada dalam ruang doamu. Mungkin kamu ruang doanya di rumah, tapi jangan hanya tinggal di rumah. Bawa ke sini agar setiap saat kamu ada di ruang doa. Dan saya percaya orang yang terus connect dengan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Tundukkan kepalamu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kamu yang sakit. Saya mau berdoa dan imani kesembuhan dari Tuhan. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Rohnya ada bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya saudara yang membutuhkan kesembuhan, kelepasan, kebebasan akan Tuhan kerjakan bagimu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang telah menganugerahkan putra tunggal-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami, sehingga kami bukan lagi hidup di bawah bayang-bayang dosa. Status kami diubah menjadi orang yang sudah dimerdekakan karena kuasa darah putra tunggal-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami yakin betul di dalam iman kami, segala ikatan kuasa kegelapan bukan bagian dari kehidupan kami. Sakit nyakit bukan bagian dari kehidupan kami. Segala roh kekacauan, roh kepahitan, kedendaman bukan bagian dari kehidupan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ikatan kuasa kegelapan apapun yang menyebabkan sakit penyakit, yang menyebabkan stagnan di dalam karir, di dalam ekonomi atau finansial atau apapun yang disebabkan oleh kuasa roh dalam hidupmu saat ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau roh jahat, saya perintahkan engkau tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, engkau tidak punya hak, engkau tidak punya kuasa mulai dari saat sekarang malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau keluar di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa sama sekali. Waktumu sudah berakhir dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa atas kesehatan anak Tuhan. Engkau tidak punya kuasa atas rumah tangga anak Tuhan. Engkau tidak punya kuasa atas finansial anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan engkau lepaskan tanganmu dari situ. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini, kuasa Tuhan akan menghancurkan segala ikatan apapun yang engkau taruh dalam anak-anak Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini demi nama Yesus Kristus, setiap belenggu, setiap ikatan saat ini dihancurkan, dipatahkan, digagalkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan sakit penyakit saat ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sakit penyakit, baik yang ada di tulang, di otot, di syaraf, di darah, dimanapun engkau berdiri dalam tubuh orang percaya, demi nama Yesus Kristus, saat ini engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Engkau tubuh, aku perintahkan engkau, sembuhlah engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan engkau, saat ini sembuhlah engkau, pulihlah engkau dalam nama Yesus Kristus. Engkau jiwa dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau, biarlah engkau dipulihkan saat ini, dibaharui oleh firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah roh dari anak-anakmu ini Tuhan senantiasa bercakap-cakap dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata di rumah mereka masing-masing. Hamba percaya mereka telah menerima kelepasan, kebebasan. Mereka telah menerima kesembuhan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah setiap mereka juga yang bergumul dengan pekerjaan, Engkau Allah yang memberkatinya. Engkau Allah yang menganugerahkannya. Bahkan hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, mereka dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang akan mempromosikan kehidupan mereka. Kami percaya janji-Mu ajaib, hidup dan masa depan dari anak-Mu ada dalam tangan. Biarlah kuasa-Mu, roh-Mu yang menuntun, memimpin, membimbing, dan mengembalakan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih yang sudah stay di sini, yang mengikuti Natal Ekuan. Ada sekitar 19 ya, 20 dengan saya. Ibu Ika ada nggak di sini ya? Ibu Ika ada? Nggak ada ya? Oke. Ibu Ika kayaknya nggak ada ya? Oke. Thank you Lord. Ada Erik? Pastor Erik? Ada dong. Oke.
Tadi saya minta tolong Ibu Ika untuk berdoa, doa syafaat. Mungkin saya minta tolong hambanya. Silakan Pastor Erik. Memang dahsyat ya, tunjukan-tunjukan maut itu namanya ini. Baiklah, kita akan berdoa syafaat ya. Kita berdoa, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul melalui ibadah online Zoom, di mana merayakan persekutuan Ekoan, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah anugerahkan persekutuan ini. Kami terus berdoa biar kiranya banyak orang yang boleh datang, banyak orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Philip dan setiap tim yang ada, kiranya Tuhan terus bekerja dengan dahsyat, tuntun untuk mereka terus melihat pekerjaan Tuhan, dan yang dimana ada rencana-rencana Tuhan yang akan digenapi, jawaban-jawaban yang akan terjawab dari atas semua pertanyaan yang mungkin sedang digumulkan. Kami berdoa buat setiap para sahabat rekan yang sudah mengikuti ibadah ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan anugerahkan, tambahkan lagi kebijaksanaan, kepekaan untuk kami boleh terus mengetahui kehendak Tuhan, boleh mengenal isi hatinya Tuhan, dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan terus berikan kami hati yang bukan hanya mau mendengar, tapi juga melakukan suara Tuhan. Kami tahu ada banyak sekali tantangan-tantangan yang membuat kami untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan, untuk kiranya Tuhan belas kasihanilah kami, untuk boleh terus kami boleh mentaati Engkau, lebih mendengarkan suara Engkau lebih daripada perasaan kami. Ampuni kami jikalau kami lebih menuruti emosi perasaan kami dibandingkan ketaatan kepada Engkau. Itu sebabnya di hari-hari ke depan ya Allah, satu hal yang indah, satu hal yang besar yang boleh ada terus dalam kehidupan kami adalah Engkau mendapati kami tetap setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mendapati kami tetap taat kepada Tuhan. Biar kiranya hal itu Bapa boleh Tuhan indahkan setiap masing-masing kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kami tentang Natal, di mana Allah mengasihi kami. Biar kiranya ya Tuhan, kalimat-kalimat yang sudah kami dengarkan, di mana kalimat damai yang dimana Engkau mengkorelasikannya dengan tetelestai, bukan hanya tentang perasaan ataupun keadaan, tetapi sudah selesai bahwa semua ketakutan kami terhadap api neraka Tuhan sudah selesaikan, dan kami mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah terbesar itu ya Bapa. Ingatkan dan sadarkan kami terus ya Allah, untuk kami boleh terus mengingat satu hal yang paling penting dan terbesar ini dalam kehidupan kami. Kami sering sekali melupakan ini karena berat persoalan kami. Kami sering kali melupakan hal ini karena banyak sekali pikiran-pikiran bercabang dalam pikiran kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami boleh diingatkan, biar kiranya itu Kau teguhkan kembali dalam kami menjalani hari-hari itu, mengingat dan melihat bahwa kelahiran Engkau, pengorbanan Engkau adalah satu-satunya alasan untuk kami tetap kuat, satu-satunya alasan untuk kami terus bangkit semangat melayani Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Ekoan ini semakin Tuhan perlebar, semakin Tuhan perluas, di mana banyak orang akan diperlengkapi, banyak orang akan benar-benar dipersiapkan dari tempat ini dan pergi keluar memberitakan Injil, menyatakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya persekutuan ini boleh sungguh menyenangkan hatinya Tuhan dan berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat juga ya Bapak, bahwa ada banyak bencana-bencana alam yang sedang terjadi ya Tuhan, baik di Sumatera, Aceh, dan tempat lain-lainnya ya Bapak. Kami berdoa ya Allah, kiranya Tuhan ampuni kami yang mungkin kami kurang peka, ampuni kami kurang peduli. Kami tahu kami banyak sekali kesalahan, itu sebabnya kami menyamakan diri dengan seluruh orang yang ada di Indonesia ini. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Allah. Biar kiranya ya Tuhan, di tengah kekacauan ini, di tengah kehancuran, di mana bencana alam sedang terjadi, Tuhan membangkitkan kembali kesatuan, Tuhan membangkitkan kembali hati
peduli. Tuhan bangkitkan kembali untuk kami boleh terus saling mengasihi dan tanpa memandang perbedaan yang ada. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga ajari kami untuk kami juga peduli, bukan hanya penonton, tapi juga kami mau belajar untuk peduli ya Tuhan. Tuhan bentuk hati kami, Tuhan terus ubahkan hati kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan membuat berhasil dalam segala apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, baik itu dalam rumah tangga, dalam relationship, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam percakapan-percakapan yang ada di dalam setiap hari kami. Kami boleh melihat hikmat Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan hari ini. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kami sungguh Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan setiap masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan aja bagi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami akan kembali beraktivitas kami, kami akan istirahat. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa dan berkat keselamatan dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan senantiasa memimpin, membimbing, menuntun, mengembalakan hidupmu, hidupku, hidup kita semua dari saat sekarang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti Ekoan kita akan ketemu di tahun depan, ya. Jadi di tahun ini Ekoan hari ini terakhir. Nanti kita akan ketemu tahun depan lagi Ekoan, seperti itu ya. Dan puji Tuhan kita udah saya sudah kontak beberapa teman-teman yang juga bisa untuk menjadi pembicara yang dahsyat di sini. Jadi tidak hanya saya one man show seperti itu ya. Selama ini saya akan didampingi oleh orang-orang hebat ya. Ada Pastor Eric yang tadi berdoa luar biasa. Doanya udah kayak khotbah kan, keren. Itu dia bisa berdoa pokoknya satu pulau itu dia bisa doain, satu kepala dia bisa doain semua itu. Karena memang beliau pendoa juga ya. Dan nanti ada Pastor Miracle, sudah pernah khotbah di sini. Ada juga Pastor Dika, dia gembala ya. Itu ada Pastor dengan istri Ibu Desi ya, Ibu gembala gitu. Dan juga nanti itu mereka tuh kayak bapak-bapak ya. Padahal masih muda dia, boros sekali. Oke. Itu pasti mereka lagi di satu tempat itu. Oke, puji Tuhan. Nanti juga ada My Sister Sarah juga nanti akan sharing firman buat kita semua di tahun depan. Ada My Bro juga Aryo nanti. Dan juga ada My Brother Gabriel. Kita akan dilengkapi dengan hamba Tuhan yang luar biasa di Ekoan ini. Dan nanti kedepannya juga saya akan melihat beberapa orang dari antara kita juga untuk kita sama-sama melayani Tuhan ya di Ekoan ini. Dan terus doakan biarlah Ekoan terus mengaum tidak hanya di sini di Indonesia tapi juga ke negara-negara. Karena saya berdoa Ekoan memiliki spirit seperti singa yang mengaum ya, singa Yehuda ya. Yang akan terus mengaum tidak hanya di Asia tetapi di negara-negara juga. Seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Dibuka kameranya Bapak Ibu. Dibuka Mereka mungkin kameranya. oh ya belum nikah. Ada lagi yang mau buka kamera? Bu Boleh Silvi, Bu dicek. Dia, Bu Mercy.
Iya, lagi masih ditunggu. Bentar, Pastor lagi pada dandan kayaknya. Oke. Dah, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Puji Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Bro Aryo, thank you so much. Ibu Sarah, Ibu Christina, loh dari Amerika hadir ya. Lagi sekarang pagi di sana ya. Oke, Pak Agustinus, memberkati Berkati Bro Pak. Dika dengan istri jauh banget ya dari Cibubur. Bro Erik, thank you. Memberkati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Kiki, thank you. Ibu Marlina, Mami Semaheng dengan Bapak Kat juga dari Malaysia, thank you. Luar biasa. Selamat Shalom, Natal. thank Memberkati you. ya. Ibu Dia, memberkati. Jaya, thank you bro. Mercy, Ibu Mercy ini ya, Ibu Mercy atau Ibu Mercy ya, Ibu Mercy. Terima kasih Ibu Mercy. Titip salam buat Ruth. Nia, thank you Nia. Oke, Pastor. Ibu Sylvie Ken, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Zoom user, oke. Tuhan berkati ya. Ada lagi yang kelewat? Enggak ya. Pak Julius, masih di kapal kah? Masih, Pastor. Puji Tuhan. Semangat terus, Tuhan sertai Pak Julius. Amin, amin, Pastor. Oke, kayaknya sudah semua di ini ya. Ibu Kiki ada, Ibu Nia, Ibu Sema, oh ya Erik. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita doa ya, doa tutup ya. Boleh, Ibu Sarah boleh doa tutup buat kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah Natal Ekwan. Kami percaya Tuhan apa yang sudah ditaburkan, firman-firman-Nya boleh menjadi rema yang baik dan membimbing setiap kami, tidak hanya jemaat yang mendengarkan, tetapi juga kami para pelayan-pelayan Tuhan untuk semakin rendah hati, untuk semakin memiliki hati hamba ya Tuhan, dan melakukan firman yang kami sampaikan dari firman-firman-Nya, dari pujian-Nya semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang sudah Tuhan berikan hari ini, itu boleh hidup dan membimbing kami pada kehidupan yang di dalam Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih sudah memimpin juga dalam pelayanan hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas Pastor Philip juga ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Diberkatilah dia dalam setiap pelayanannya, dalam setiap apapun yang dia kerjakan ya Tuhan. Diberkatilah juga keluarganya, istrinya, anaknya ya Tuhan. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah atasnya ya Tuhan. Kekayaan kemuliaan-Mu memenuhi kehidupannya. Hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan yang menuntun dalam setiap langkah-langkahnya dan langkah-langkahnya ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pastor Eric di sini dan juga Pastor Miracle, juga Pastor Dika dan beserta istri ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka semua dalam setiap pelayanannya, di dalam kehidupannya, apapun yang mereka buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah hari ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam ibadah ini Ekwan ya Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin Ekwan terus semakin menjadi alat-Mu yang membawa visi-Mu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih
Tuhan berkati semuanya. Thank you, brother. Thank you semua. Saya end call semuanya ya. Boleh. Makasih semuanya. God bless. God bless you all. Happy Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai ketemu 2026.